Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah yang penuh dengan peperangan, migrasi, dan perubahan, berdirilah sebuah kekaisaran yang akan mengubah wajah dunia. Sebuah kekaisaran yang bertahan lebih dari 6 abad, meninggalkan jejak yang abadi di berbagai belahan dunia. Kekaisaran yang kita kenal sebagai Kekaisaran Turki Utsmani. Segala sesuatu bermula dari kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh para pemimpin visioner. Dari kesederhanaan kehidupan suku-suku, mereka menapaki jalan panjang menuju kejayaan. Kisah ini berawal dari suku Oghuz yang dengan tekad dan keberanian mengarungi perjalanan panjang penuh tantangan dan perjuangan. Mari kita jelajahi masa lalu dan saksikan perjalanan epik kabilah-kabilah Oghuz hingga lahirnya Kekaisaran Utsmani yang megah. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan kekuatan besar yang tak tertandingi. Mari kita mulai perjalanan ini menelusuri akar dan asal muasal berdirinya Kekaisaran Turki Utsmani. Bermula dari kabilah-kabilah Oghuz yang terdiri dari 24 klan keluarga dan bercabang menjadi 3 kerajaan Amir, yaitu Gun, Ay, dan Yıldız. Masing-masing dari mereka dipanggil dengan sebutan Bozoklar. Kerajaan Gun bercabang-cabang ke dalam 4 kabilah, yaitu Kaye, Bayat, Al-Kaevli, dan Karaevli. Burung elang menjadi lambang kabilah Kaye, maka diketahui dari sinilah asal muasal kakek moyang orang-orang Turki Utsmani. Mereka mulai berdiaspora dan bermigrasi dari timur ke barat sampai ke Anatolia. Mereka berpindah dari kota Merv menuju kota Mahan Iran pada tahun 1040 Masehi, sehingga akhirnya pada tahun 1171 Masehi mereka bermigrasi sampai ke kota Ahlat karena menghindari serangan dari Mongol. Ertuğrul diyakini sebagai tokoh yang meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara dan membentuk koalisi yang memainkan peran signifikan dalam proses terbentuknya negara, baik dengan dinasti Selçuk, kabilah-kabilah Turkmen, ataupun wilayah-wilayah Bizantium. Pakar sejarah Ahmad Al-Kormani menyatakan bahwa ayah Ertuğrul merupakan penguasa di wilayah Mahan dekat Balkh masuk wilayah Afghanistan. Pada tahun 611 Hijriah, Genghis Khan bersama pasukannya menyerang wilayah tersebut sehingga akhirnya Sultan Alauddin Khwarizmi Shah beserta anggota keluarganya tercerai-berai dan ayahnya Ertuğrul meninggalkan tanah airnya bersama para pemimpin yang lain kemudian menuju Ahlat. Terdapat beberapa pendapat di kalangan para pakar sejarah mengenai siapa orang tua Ertuğrul. Pendapat pertama, ayahnya bernama Süleyman Shah. Pendapat ini didukung oleh pakar sejarah Ahmed Cevdet Pasha dan sejumlah pakar sejarah kontemporer lainnya, dan begitu juga dalam Syarah Al-Ansab. Bagi mereka, nama Süleyman Shah sendiri merupakan simbol bagi bangsa Turki karena diyakini sebagai pendiri kota Anadolu atau Anatolia dan merupakan sultan pertamanya dengan nama lengkap Selçukoğlu Süleyman Shah Kutalmış. Pendapat kedua, ayahnya bernama Gündüz Alp. Pendapat ini didukung oleh Enver dalam Dusturnamenya dan Muhammed Taufik Pasha dalam tarikhnya. Pendapat ini juga dikuatkan dengan Wikipedianya Turki dan Islam Ensiklopedia Turki. Ada pula pendapat ketiga yang menyatakan bahwa Gündüz Alp merupakan ayah Süleyman Shah dan kakek Ertuğrul. Sedangkan ibunda Ertuğrul adalah Hayme Ana atau Hayme Hatun. Mereka dikaruniai 4 putra, yaitu Gündoğdu, Ertuğrul, Sungurtekin, dan Dündar. Ertuğrul lahir pada tahun 1191 Masehi. Ertuğrul memiliki keistimewaan dengan jiwa kepemimpinannya yang berbeda dengan ketiga saudaranya. Tekadnya kuat, pemberani, dan rela berkorban. Inilah karakter yang membedakannya dengan ketiga saudaranya. Ertuğrul menikah dengan Halime Hatun pada tahun 1227 Masehi. Pasca meninggal ayahnya, Ertuğrul berambisi untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mendirikan negara. Ia sanggup mengemban semangat perjuangan dan siap menghadapi berbagai tantangan demi memperjuangkan prinsip-prinsip dan dasar pemikirannya. Ketiga saudaranya bersikeras untuk kembali ke kampung halaman. Mereka cenderung mencari aman dan menghindarkan diri dari pertumpahan darah. Akhirnya, sebagian dari kelompoknya mengikuti 2 saudara Ertuğrul, yaitu Gündoğdu dan Sungurtekin.
Kemudian yang lainnya ditemani oleh ibundanya Jaime dan saudaranya Dundar beserta para pendukungnya bermigrasi menuju wilayah-wilayah Bizantium. Ertugrul bersama kabilah pendukungnya bergerak menuju Erzincan dekat Armenia dan merupakan salah satu distriknya yang terletak antara wilayah Romawi dan Ahlat. Pada saat itu di wilayah timur Anatolia, sekitaran kota Erzincan, pasukan Ertugrul menyaksikan peperangan antara pasukan dinasti Seljuk dan pasukan Harizmshah atau Khawarizmi. Pasukan Seljuk hampir kalah kala itu, yang kemudian Ertugrul dan pasukannya memutuskan untuk membantu pasukan dinasti Seljuk dalam perang tersebut yang dikenal dengan peperangan Yasechemen. Kemudian peperangan ini dimenangkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Akhirnya hubungan antara Ertugrul dan dinasti Seljuk yang kala itu dipimpin oleh Sultan Alaaddin Keykubat semakin kuat. Ertugrul beserta pasukannya berada di bawah kepemimpinan dinasti Seljuk. Setelah itu Sultan Alaaddin dari dinasti Seljuk menganugerahkan sebidang tanah seluas 1000 km di Suud yang masuk wilayah Bilecik. Sultan juga menyerahkan sebidang tanah seluas 900 km persegi hingga sampai kota Eskişehir yang terletak antara Konstantinopel dan masuk wilayah Kekaisaran Bizantium dan juga Konya yang merupakan ibu kota dinasti Seljuk. Sultan juga menyerahkan tanah-tanah feodal berupa sejumlah kota dan wilayah kepada Ertugrul. Setelah itu Sultan juga menganugerahkan gelar Muqaddimas Sultan yang berarti garda terdepan Sultan karena eksistensinya yang senantiasa berada di barisan terdepan pasukan dan menjadi kunci kemenangan atas musuh-musuh mereka. Nama Ertugrul semakin bersinar hingga ia juga mendapat gelar Ujbeki yang berarti penjaga perbatasan. Ini merupakan gelar prestisius dalam dinasti Seljuk, kabilah kaya yang pada awalnya mendiami wilayah yang sangat kecil, tidak lebih dari 400 tenda dan penduduknya kurang dari 4.000 orang, menjelma sebagai komunitas yang memiliki wilayah luas. Wilayah ini merupakan batu loncatan bagi berdirinya negara dan impian Ertugrul. Pemerintahan Ertugrul merupakan cikal bakal dinasti Utsmani, walaupun relatif kecil, tetapi memiliki berbagai keistimewaan dan keunggulan yang memudahkannya membentuk sebuah negara yang kuat. Di bawah bayang-bayang dunia Islam yang tercerai-berai dan kekuatan umat Islam yang semakin melemah, kota Anatolia atau Anadolu menjadi panggung dan medan konflik utama antara pasukan umat Islam di bawah komando dinasti Seljuk bersama sekutu terdekat mereka yaitu Ertugrul. 2. Fase pembentukan negara. Faktor-faktor terpenting yang menjadi batu pijakannya dalam proses perubahan dan membantu mereka dalam membentuk negara adalah koalisi-koalisi yang ditandatangani oleh Ertugrul bersama para pemimpin dinasti Seljuk serta beberapa persekutuan dengan sejumlah pemimpin dari Kekaisaran Bizantium, sehingga kelak pada akhirnya Utsman bin Ertugrul mampu menjaga eksistensi persekutuan-persekutuan ini hingga negara pun berhasil dibentuk pada masa pemerintahannya dan menyelenggarakan kebijakan-kebijakan politik yang independen. Bahasa Turki merupakan bahasa fonetik. Apa yang tertulis itulah yang dibaca. Misal dalam kata Ertugrul, yang di tengah-tengah kata Ertugrul terdapat huruf G atau huruf yumuşak G dalam bahasa Turki. Huruf G berpayung, tetapi huruf yumuşak G tidak terbaca sehingga dibaca dengan Ertugrul, bukan Ertugrul. Kemudian kata Osman misalnya, di sana tertulis Osman, maka ketika dibaca sesuai dengan tulisannya Osman. Untuk video lengkapnya bagi teman-teman yang ingin belajar cara membaca dalam bahasa Turki bisa kunjungi video kami atau linknya di pojok kiri atas. 3. Kelahiran Utsman bin Ertugrul. Ketika Ertugrul mengalami kesulitan dalam meletakkan dasar-dasar negara yang diidamkannya, ia bermimpi ada sebuah panci besar berisi air mendidih di atas tungku kayu bakar. Setiap kali air tersebut mendidih lebih banyak, maka airnya semakin bertambah hingga meluber tempatnya tanpa berkurang sedikit pun, hingga menjelma bagaikan sebuah samudera luas yang menyelimuti 4 penjuru. Hingga dia bercerita dengan Syekh Abdul Aziz dan beliau menyampaikan kepada Ertugrul, "Bergembiralah wahai Ertugrul, anakmu yang akan lahir berjenis kelamin laki-laki dan anak keturunannya kelak akan mampu memimpin dunia." Utsman merupakan putra ketiga dari Ertugrul, lahir pada tahun 1258 Masehi atau 656 Hijriah di kota Suud yang saat ini masuk ke dalam provinsi Bilecik, Turki. Akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan Ertugrul bercampur dengan kesedihan karena peristiwa tragis yang harus dihadapi umat Islam, yaitu penyerangan Hulaguhan terhadap kota Baghdad dan meluluh lantakannya hingga panji umat Islam pun runtuh.
Akibatnya, dunia Islam tercerai-berai dan umat Islam mengalami titik kelemahannya. Mereka banyak gugur sebagai syahid dan banyak pula yang hidup terlunta-lunta dan ada juga yang menjadi tawanan. Ingatan tersebut senantiasa muncul bersamaan dengan kelahiran bayi yang akan membangkitkan semangat juang umat Islam kembali dan mengibarkan panji mereka, memperbaharui agamanya, membentuk sebuah negara yang mampu menghadapi berbagai serangan negara lain hingga menjadi sebuah imperium terkemuka pada masanya. Utsman tumbuh dan berkembang dalam komunitas yang sangat baik dan mendukung jati dirinya. Utsman memiliki jiwa kepemimpinan, memperlihatkan kualitas dirinya dalam medan-medan pelatihan militer dan forum-forum ilmiah. Dia juga mendalami ilmu pengetahuan dan tasawuf. Utsman atau Osman dalam bahasa Turki, sehingga kelak dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman, sangat mencintai para ulama dan guru-guru sufi seperti Syekh Edebali Al-Qaromani yang bernama lengkap Syekh Imaduddin Mustafa bin Ibrahim, merupakan salah satu guru dari Utsman. Syekh Edebali ini juga kelak akan menjadi mertua dari Utsman. Utsman merupakan pendiri dinasti Utsmani, di mana pondasinya telah dibangun oleh ayahnya Ertuğrul. Ia pun mendapatkan gelar kehormatan dengan sebutan Kara Osman, yang berarti Utsman yang hitam, Fakhruddin, kebanggaan agama, dan Mu'inuddin, penolong agama. Namanya disebut dalam khutbah Jumat dengan sebutan Al-Amir atau Bek, yang dalam bahasa Turki modern yaitu Bey, berarti pemimpin. Pernikahan pertama Utsman berlangsung ketika ayahnya masih hidup pada tahun 679 Hijriah atau 1280 Masehi. Ia menikah dengan Malhun Hatun yang merupakan putri dari Umar bin Abdul Aziz Al-Mustafa Bek yang menjabat sebagai menteri dinasti Selçuk. Ertuğrul sempat mengangkat Utsman sebagai hakim agung sebelum wafatnya. Utsman merupakan hakim yang adil dan bijaksana. Utsman telah memperlihatkan eksistensi dan kompetensinya di hadapan ayahnya dengan segenap kekuatan, keberanian, semangat juang, dan totalitas dalam menangani berbagai permasalahan keluarga besarnya. Karirnya semakin melesat dan memperlihatkan jati dirinya selama ayahnya masih hidup di tengah-tengahnya. Popularitasnya tidak terbantahkan lagi, baik orang yang dekat maupun yang jauh, disebabkan keberanian, kecerdasan, semangat, dan rela berkorban. Utsman menghiasi dirinya dengan karakter-karakter istimewa sebagaimana yang dimiliki ayahnya, sehingga ketika Utsman berusia 24 tahun dia telah siap menggantikan ayahnya, dan ayahnya meninggal pada tahun 1284 Hijriah. Pasca meninggalnya ayah Utsman, keluarga besar suku kaya secara keseluruhan menyatukan suara mereka untuk mengangkat Utsman Bey sebagai pemimpin mereka. Terlebih lagi setelah Utsman mampu menegaskan eksistensinya sebagai perwira pemberani dan segenap keberhasilan yang ditorehkannya, ialah orang yang layak menduduki jabatan ini. Setelah Utsman menduduki mahkota pemerintahan, maka hubungan Utsman dengan Syekh Edebali semakin erat. Akhirnya Utsman dinikahkan dengan putri Syekh Edebali, Rabi'ah Bala Hatun, atau yang lebih dikenal dengan nama Malhun Hatun. Utsman dikaruniai 7 anak, yaitu Orhan Bey, Alauddin, Fatmah Hatun, Savcı Bek, Hamid Bek, Pazarlı Bek, dan Çoban Bek. Osman bin Ertuğrul merupakan sosok pemimpin yang mencintai ilmu pengetahuan, memuliakan para ulama dan guru agama, di mana ia menimba ilmu kepada mereka. Utsman senantiasa mendampingi mereka pada masa remajanya dan memiliki keistimewaan dengan ketangkasannya berkuda, pemberani, rela berkorban, dan berjiwa patriotik dalam pertempuran. Dia juga dikenal sangat dermawan, bersikap rendah hati, tidak pernah membedakan antara si kaya dan si miskin, dan bersikap adil antara muslim dan non-muslim. Sehingga dengan kepribadiannya ini, dia kelak akan menaklukkan beberapa kota dan banyak peperangan yang dimenanginya. Insya Allah, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Utsman dan pasukannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Pakar sejarah Ashok Pashazadeh dan Muhammad Nashri menyatakan bahwa berdirinya dinasti Utsmani pada tahun 698 Hijriah atau 1299 Masehi, tepatnya ketika Utsman menyatakan secara resmi kemerdekaan mereka dari dinasti Selçuk pada masa pemerintahan Sultan Alaeddin. Pakar sejarah Kamil Pashazadeh menyebutkan bahwa ketika dinasti Selçuk mulai runtuh dan pemerintahan dinasti Utsmani semakin besar dan kuat, maka Gazi Utsman mengambil alih kendali pemerintahan dan penaklukan-penaklukan. Ia pun menjelma menjadi satu-satunya pihak yang berwenang di tanah airnya setelah sebelumnya menginduk kepada dinasti Selçuk. Utsman menduduki mahkota kekuasaan setelah menjadi wali kota yang meneruskan mendiang ayahnya. Kemudian ia pun mengenakan jubah kekhalifahan, memakai ikat pinggang, dan menyarungkan pedang. Setelah sebelumnya sebagai hilal, kini menjelma sebagai bulan purnama. Setelah sebelumnya sungai, kini menjelma sebagai samudra.
setelah sebelumnya menjadi istana, kini menjelma menjadi sebuah benteng. Di antara pernyataan Ghazi Usman ketika menyatakan negaranya adalah, "Aku tidak tunduk pada mahkota kekuasaan siapapun, melainkan penguasa atas diriku sendiri dan kaumku. Sungguh aku telah menaklukkan berbagai negeri dengan ketajaman pedangku, dan aku bukanlah hamba sahaya dan tidak tunduk kepada siapapun, karena itu aku tidak memiliki majikan atau pemimpin." Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Sultan Aladdin mengutus Kibat III untuk mengambil genderang bendera dan panji serta penutup kepala sebagai instruksi resmi dari dinasti Seljuk sebagai tanda penyerahan kekuasaan. Benda-benda tersebut merupakan simbol kemerdekaan yang kemudian Osman bin Ertugrul menyatakan kemerdekaannya, mendirikan negara, dan berhasil meraih berbagai kesuksesan besar dan gemilang. Pada tahun 708 Hijriah atau 1308 Masehi, Wali Kota Ajlani Ahmad Ghazan menyatakan pembubaran dinasti Seljuk. Kemudian Osman mengambil tindakan dengan menyatakan berdirinya dinasti Utsmani dan kemerdekaannya secara resmi. Dinasti Utsmani pun benar-benar bebas dan merdeka secara penuh. Realita ini membuktikan secara tegas bahwa mereka senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan umat dan tidak melancarkan kudeta terhadap dinasti Seljuk meskipun mengalami kelemahan. Akhirnya, dari perjuangan ini, Kekaisaran Ottoman menguasai dunia lebih dari 6 abad. Dalam perjalanan panjang yang dimulai dari suku-suku kecil di Anatolia, Kekaisaran Utsmani berhasil menorehkan sejarah yang gemilang dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka membangun kekaisaran yang mampu bertahan lebih dari 6 abad, mempengaruhi banyak aspek kehidupan di berbagai belahan dunia. Kisah ini bukan hanya tentang peperangan dan penaklukan, tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi, ketekunan untuk mengatasi tantangan, dan semangat untuk terus maju meskipun dalam kesulitan. Ertugrul dan Utsman dengan visi dan kepemimpinan mereka menanamkan benih yang kemudian tumbuh menjadi pohon kekaisaran yang besar dan kuat. Hari ini, warisan Kekaisaran Utsmani masih terasa dalam budaya, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari di banyak negara, dari Istanbul hingga Afrika Utara, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah. Jejak mereka tetap ada, mengingatkan kita akan masa kejayaan yang penuh inspirasi. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga kisah ini memberikan wawasan dan penghargaan lebih terhadap sejarah yang kaya dan kompleks dari Kekaisaran Utsmani. Hingga kita bertemu lagi di cerita sejarah berikutnya. Tetaplah menggali dan menghargai warisan dunia kita yang luar biasa ini. Insya Allah kita akan berjumpa di video yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.